Assalamualaikum Bunda Pandaku, masih suasana lebaran Idul Adha, minal aizin wal faizin. Yuk ikutin aku di kegiatan Idul Adha kemarin. Aku lagi main di rumah ibu ya, di desa. Jadi tiap tahun itu ada tradisi pemotongan dan nanti dibagi-bagikan ke warga. Setiap kakak itu satu kantong, jadi rata semuanya dapat. Kalau di sini kayaknya nggak afdol kalau kurban nggak diserahkan ke masjid, nanti bagian masjid atau desa yang membagi-bagikan ke warga, jadinya rata, kita tuh ngerasain semua. Kalau Bunda Panda yang kemarin Idul Adha gimana nih, pada dapat daging kurban gak? Kalau aku alhamdulillah tiap tahun dapat, dan tiap tahun selalu bikin sate bersama keluarga besar. Ini kebetulan aku datangnya tuh akhir-akhir banget ya, posisinya sapi yang lagi disembelih. Bisa dilihat itu ada 3 ekor sapi. Sebelumnya mungkin kambing dulu ya, kambingnya udah selesai. Aku datang ternyata rameh banget, penuh banget yang nonton. Ada 3 ekor sapi disembelih. Aku shock banget, ini rame banget anak-anak kecil semuanya pada ngerumbutin, pada ngeliat. Ya mungkin 1 tahun sekali sih. Semoga Bunda Panda atau aku bisa berkurban juga ya tahun depan atau tahun-tahun ke depan. Aminkan dong, doa-doa baik itu harus segera diaminkan supaya cepat terkabul. Hehehe. Udah 4 kali lebaran aku nggak bareng sama pak suami karena LDRan. Ternyata aku kuat banget ya guys. Lanjut aja ke bagian pemotongan daging kurbannya guys. Ini aku mau menuju ke belakang dimana daging yang udah disembelih itu potongin para panitia dan ditimbang, nantinya akan dibagikan ke warga. Untung anak aku nggak rewel, bisa diajak kerja sama sambil ngonten. Tara, ini para panitianya lagi motong-motongin, semangat banget guys. Bisa dilihat tuh ya, daging-daging kambing, daging-daging yang udah selesai disembelih, udah dibersihin, udah dikulitin. Ternyata semangat-semangat banget nih para bapak-bapaknya ya, mencari ridha Allah, mencari amal, dan tentunya mencari keberkahan. Serius loh guys, aku dari kecil baru pertama kali ngelihat proses pemotongan kurban. Emang dari dulu tuh kayak yang happy banget tuh anak-anak kecil seusia dulu itu pada rajin-rajin banget tiap tahun datang ngeliat. Tapi aku mah baru kesampaian sekarang tuh ngelihat sampai ke bagian penimbangan pemotongan daging yang dibagi-bagikan gitu. Dan karena aku sekarang jadi konten kreator aja gitu, jadi lebih mau berbagi aja nih pengalaman aku ngeliat penyembelihan daging kurban. Semoga yang belum bisa kurban sekarang bisa juga kurban tahun depan. Amin ya robbal alamin. Tau gak, selama lihat pemotongan daging itu anak aku geleng-geleng sambil kayak mau muntah-muntah. Anak kecil gitu aja ngerti tau gak. Jadi aku gak bisa lama-lama, kasihan anak akunya kayak nggak nyaman gitu. Hari Raya Idul Adha adalah momen istimewa bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia bukan hanya tentang menyembelih hewan kurban, tapi juga menyimpan makna spiritual yang dalam. Kurban adalah bentuk kepatuhan, keikhlasan, dan pengorbanan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan putranya Nabi Ismail alaihi salam. Jika Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan anaknya, Nabi Ismail, keduanya menerima perintah itu dengan penuh keikhlasan. Ya Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba. Peristiwa itulah kita belajar bahwa makna kurban bukanlah sekedar menyembelih hewan, tapi juga wujud ketaatan total kepada Allah dan keikhlasan memberikan yang terbaik kepadanya. Dalam konteks kehidupan kita, berkurban bisa berarti banyak mengorbankan waktu, harta, bahkan ego demi kepentingan yang lebih besar. Melalui kurban, kita juga diajak untuk peduli dan berbagi dengan sesama mereka yang membutuhkan. Daging kurban yang dibagikan adalah simbol kasih sayang, solidaritas sosial. Berkurban juga melatih jiwa untuk tidak terlalu terikat pada dunia. Ketika kita rela menyisihkan sebagian harta untuk memberi hewan kurban, kita sedang menumbuhkan sifat dermawan dan melemahkan sifat kikir. Idul Adha mengingatkan kita bahwa kehidupan ini penuh ujian, dan setiap ujian adalah peluang untuk menunjukkan kualitas keimanan kita. Mari jadikan ibadah kurban ini sebagai bentuk pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk cinta
berpihak kepada sesama dan pembuktian bahwa kita siap berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Akhirnya tiba saatnya aku kebagian daging kurban dan waktunya untuk siap-siap bikin sate daging kurbannya. Ingat ya, yang punya penyakit kolesterol, darah tinggi, jangan kebanyakan makan dagingnya. Langsung aja video kita alihkan di rumah bagian pemotongan daging sate. Ini penampakannya menggoda banget kan guys. Oke, sampai di konten selanjutnya.